Selamat datang di Pak Bos Channel khusus pelajaran kimia. Jika Anda kesulitan belajar kimia, tontonlah video-video pembelajaran saya di Pak Bos Channel. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Semoga membantu. Terima kasih. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia bersama saya, Pak Bos. Kali ini mau kita bahas adalah lanjutan laju reaksi, yaitu menentukan persamaan laju reaksi melalui orde reaksi. Kita sudah mempelajari ini sampai 3 kali ya. Jadi mungkin ada beberapa kali kita buat karena memang soalnya sangat bervariasi. Baiklah, saksikanlah video pembelajaran tentang laju reaksi pada sesi berikut ini. Contoh soal ketiga. Pada contoh soal ketiga ini berbeda dengan contoh soal pertama dan kedua. Pada contoh soal pertama kemarin, untuk menentukan orde A, kita lihatlah konsentrasi B yang sama. Berarti percobaan 2 dan 3 karena memang ada yang sama ya. Kemudian untuk menentukan orde reaksi B, kita lihatlah konsentrasi A yang sama, yaitu percobaan 1 dan 2. Sangat mudah ya. Kemudian untuk soal nomor 2, untuk menentukan orde reaksi A, kita lihatlah percobaan konsentrasi B yang sama, karena memang ada, yaitu di percobaan 1 dan 3. Nah, tetapi untuk menentukan orde reaksi B, karena tidak ada orde reaksi A yang sama, maka kita bandingkanlah selain percobaan 1 dan 3. Jadi bagi yang belum melihat penjelasannya ini di video sebelumnya, silakan tontonlah di video pembelajaran sebelumnya. Jadi pada contoh soal yang ketiga ini, untuk P tidak ada konsentrasi yang sama di percobaan 1, 2, 3. Dan Q juga tidak ada konsentrasi yang sama di percobaan 1, 2, dan 3. Kemudian untuk laju kita buat dalam waktu, di mana waktu itu berbanding terbalik dengan laju. Berarti nanti V-nya adalah seperti ini ya. Jadi waktu berbanding terbalik dengan laju reaksi, berarti V nanti adalah seperti. Jadi bagaimana untuk menyelesaikan soal ini akan kita lihat pada penjelasan berikut. Tetap kita buat dulu persamaan laju reaksi secara umum ya. Berarti V sama dengan K kali konsentrasi P pangkat M kali konsentrasi Q pangkat N. Berarti yang kita cari adalah M dan N. Kalau pada soal sebelumnya, karena ada konsentrasi salah satu dari zat ini yang sama, maka kita cari masing-masing ya. Kita cari khusus M-nya dan kita cari khusus N-nya. Pada soal ini tak usah kita cari masing-masing, langsung kita tentukan kedua-duanya, yaitu orde reaksi P yaitu M dan orde reaksi Q yaitu N. Bagaimana caranya? Kita bandingkanlah antara percobaan ke percobaan. Bisa 1 dengan 2, bisa 1 dengan 3, bisa 2 dengan 3. Kita misalkanlah 1 dengan 2. Tentunya V-nya ini adalah V1 dan V2. Supaya mudah seperti yang saya bilang di pertemuan sebelumnya, kita buatlah yang besar di atas, sehingga dia menjadi V2 per P1. Di mana harga V2-nya adalah K kali konsentrasi P2 pangkat M kali konsentrasi Q2 pangkat N. Kemudian V1-nya adalah K kali konsentrasi P1 pangkat M kali konsentrasi Q1 pangkat N. Kemudian kita masukkanlah harga-harga. Karena tadi V itu adalah seperti, berarti V2-nya itu adalah ini 1 menit, berarti 1/1 ya. 1/1. Nah, itu ya, 1/1. Kemudian karena waktu pada percobaan 1 12 menit, berarti lajunya 1/12. Kemudian konsentrasi P ya, di percobaan 2 0,2, ini 0,2,
di percobaan 1 0,1 0,1 ini. Kemudian di konsentrasi Q percobaan 2 0,6 dan di percobaan 1 0,2. Kemudian kita bagikan, berarti ini sama dengan 12 per 1, berarti sama dengan 12. K hilang ya, K hilang karena 1 ya, bilangan yang sama dibagikan jadi 1. Kemudian 0,2 per 0,1 itu 2 pangkat M. 0,6 per 0,2 3 pangkat N. Maka diperolehlah 12 sama dengan 2 pangkat N kali 3 pangkat N. Kemudian kita uraikanlah ya secara matematika, notasi 2 dan 3 ini kita buat juga di kiri 2 dan 3 ya. Artinya 2 dengan 3 ya, supaya sama dengan ini 2 dengan 3. Tinggal sekarang kita isilah pangkat dari ini, pangkat supaya diperoleh nanti hasilnya 12. Jadi kalau kita bayangkan 12 itu kan adalah 4 kali 3. 4 kali 3. Jadi kalau kita buat bilangan berpangkat seperti ini, berarti 2 pangkat berapalah supaya 4? Berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berarti itulah 2 pangkat M. Kemudian 3 pangkat 1 itulah 3 pangkat N. Maka dari operasional matematikanya ini, harga M sama dengan 2, harga N sama dengan 1. Maka kita perolehlah orde reaksi P yang kita sebut dengan M sama dengan 2, orde reaksi N sama dengan 1. Sangat mudah ya. Nah, kemudian bagaimana persamaan lajunya? Berarti persamaan lajunya sekarang adalah K kali konsentrasi P pangkat 2 karena M-nya tadi 2. Kemudian kali konsentrasi Q pangkat N, N-nya 1 tidak usah kita tulis. Demikianlah cara menentukan jika tidak ada konsentrasi yang sama baik di P dan Q. Untuk membuktikannya bisa juga kita bandingkan percobaan yang lain. Kalau tadi 1 dan 2, sekarang kita coba 2 dan 3. Pada percobaan 2 dan 3, di mana konsentrasi P 0,2 dan 0,4, kemudian konsentrasi Q 0,6 dan 1,8. Tetapi waktunya 1 menit dengan 5 detik. Tentunya nanti harus kita samakan ini. Apakah sama-sama menit atau sama-sama detik. Saya rasa lebih gampang kita rubah menit ke detik, berarti 60 detik. Nah, jadi kita bandingkanlah V3 banding V2. Maka semua di sini yang di atas ya, angka 3 di bawah angka 2. Kemudian kita masukkanlah harga-harganya. Di mana tadi V3-nya 5 detik berarti 1/5. Kemudian ini tadi 1 menit adalah 60 detik berarti 1/60. Kemudian K hilang ya, karena bilangan yang sama dibagikan sama dengan 1. Kemudian konsentrasi P ya adalah 0,4 dibagi 0,2. Konsentrasi Q adalah 1,8 dibagi 0,6. Di mana yang di P di pangkat M, yang di Q di pangkat N. Kita bagikanlah 60 dibagi 5. Ya, 60 dibagi 5 adalah 12. 0,4 dibagi 0,2 adalah 2 pangkat M. 1,8 dibagi 0,6 sama dengan 3 pangkat N. Ya sudah sama dengan yang pertama tadi, di mana yang 12 itu adalah 4 kali 3 ya, 4 kali 3, di mana 4 itu adalah 2 pangkat 2. Maka samalah sekarang 2 kali 3 di pangkat ya, 2 dengan di pangkat 1. Sedangkan di kanan 2 pangkat M dikali 3 pangkat N. Maka M-nya ya, M-nya sama dengan 2, N-nya sama dengan 1. Kalau laju reaksinya adalah V sama dengan K kali konsentrasi P pangkat 2 kali konsentrasi Q pangkat 1. Jadi pangkat 1 tidak usah kita tulis. Jadi sudah ada 3 contoh soal ya yang berbeda di dalam menentukan orde reaksi dan persamaan laju reaksinya. Nanti selanjutnya ya, di video selanjutnya ini akan kita buat ada 3 unsur atau senyawa yang direaksikan ya. Jadi konsentrasi ini nanti ada 3 kolom. Ada 3 kolom. Ini sekarang hanya 2, yaitu antara P dan Q. Mungkin nanti kita reaksikan P, Q, R ya. Maka nanti kotak untuk konsentrasi ini ada 3. Jadi bagaimana nanti penjelasan selanjutnya
tonton terus di video pembelajaran saya di Pak Bos Channel ya. Nah, jangan ketinggalan supaya tidak ketinggalan materinya. Jangan lupa tetap like, share ya. Kalau yang belum subscribe, tolong di-subscribe. Baiklah, demikianlah menentukan order reaksi dan persamaan laju reaksi pada tabel data yang konsentrasi P dan Q-nya tidak ada yang sama. Kita ketemu kembali di dalam pembelajaran selanjutnya. Sampai sekian, salam sehat.